Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Monggo pangaosan wonten ing dalu punika kita buka sarana maos raditu billah setunggal kalih 3. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan minggu lalu telah kita bahas tentang sholawat dan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, dan masih tersisa pembahasan dalam mukaddimah ini adalah sholawat kepada keluarga dan sahabat Nabi Muhammad SAW. Baik, pada pertemuan malam hari ini kita akan membahas Tatimatul Muqaddimah. Ini akhir dari Muqaddimah sebelum masuk bab rukun Islam dan rukun iman, dan ada beberapa hal penting dan unik yang kita sampaikan pada malam hari ini, insyaallah taala. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo sarang-sarang maus. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Matur nuwun. Dan artinya adalah wa sallallahu wa sallam, salawat dan salam ala sayyidina Muhammadin, kita curahkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khatamin nabiyyin, penghias atau khatimin nabiyyin atau penutup para nabi, wa alihi dan salawat pada keluarganya, wa sahbihi dan para sahabat-sahabatnya. Nah, ini perlu kita tafsirkan makna ini apa nggih. Ini sangat penting yang menjadi pokok pembahasan, dan hari ini juga masih dan terus akan menjadi pembahasan dan rame viral. Ada seseorang yang mengatakan Nabi itu nggak ada, terputus. Ada yang mengatakan turun Nabi itu nggak ono. Nah, ini penting. Itu dimaksudkan adalah keluarga. Qala Syekh Said Ahmad bin Umar Asy-Syatiri rahimahullah taala, al-kalamu anil was sahabati al-kiram, ini dari percetakan, wa alihi washabi ajmain, aluhu sallallahu alaihi wasallam. Artinya keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, humul mu'minuna min bani Hashim wal Muttalib. Kata qalahul Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Jadi kata Imam Syafi'i, siapa al-Nabi, keluarganya Nabi itu adalah al-mu'minun, orang-orang yang beriman, min Bani Hashim wal Muttalib, dari Bani Hashim dan Muttalib. Jadi keluarganya Nabi ini kalau menurut Imam Syafi'i, min Bani Hashim wa Bani al-Muttalib. Jadi Nabi ini kalau diruntut nasabnya gitu, jadi Nabi Muhammad SAW bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Hashim ini, Abdul Manaf ini memiliki anak namanya Hashim dan Muttalib. Nah, ini adalah keluarganya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini penting. Ini menurut Imam Syafi'i. Maksudnya bagaimana? Dan ini sangat penting ya. Pembahasan tentang ini kalau berbeda tempat, berbeda pembahasan dan berbeda maksud. Kalau di sini dikatakan qalahu al-Imam Syafi'i, dikatakan oleh Imam Syafi'i itu adalah Bani Hashim wal Muttalib, karena ini adalah ranah fikih.
Maksudnya dalam bab zakat dilarang. Nah, Nabi Muhammad SAW itu dilarang mendapatkan zakat meskipun miskin, meskipun apa. Nah, yang dilarang mendapatkan zakat adalah yang dimaksud Bani Hashim dan Muthalib ini. Jadi seperti itu. Baik. Akan tetapi apakah terbatas hanya dalam pembahasan zakat? Tidak. Ini ada pembahasan yang lain-lainnya. Yang maqamuz zakah, yang dalam pembahasan zakat, yang itu tidak boleh mendapatkan zakat, itu adalah Banu Muthalib dan Bani Hashim. Tetapi dalam bab maqamul madah, dalam bab yang itu namanya pujian. Nah, maksudnya gimana? Nah, jadi dalam bab pujian, jadi sholawat. Jadi karena sholawat itu kalau misalkan sholawat kemarin kan itu kan maknanya al-atf atau kasih sayang. Nah, yang siapa yang mendapatkan kasih sayang, kalau makomnya khusus tentang kasih sayang ini adalah kullu mu'min taqiyyin. Nah, setiap orang yang mukmin yang itu beriman. Nah, karena ada hadis dari Nabi Muhammad SAW, kullu mu'min taqiyyin. Ini sangat penting. Jadi keluarga Nabi Muhammad SAW adalah kullu mu'min taqiyyin. Nah, ini dijelaskan dalam hadis yang dituliskan oleh Syekh Nawawi Banten dalam kitab Asy-Syifatus Sajjah. Li khabar alu Muhammadin kullu taqiyyin akhrajahu at-Tabrani. Nah, keluarga Nabi Muhammad adalah setiap mukmin yang itu taqi, yang bertakwa. Ini adalah keluarga yang dalam maqamul madah, dalam perspektif yang dipuji. Jadi maksudnya setiap orang mukmin yang bertakwa adalah keluarganya Nabi. Nah, seperti itu maksudnya. Nah, ini jadi berbeda perspektif, berbeda makna. Dan juga ada makna lain, maqamud doa, dalam perspektif doa. Oh, gimana perspektif doa ini? Jadi kalau dikatakan keluarga Nabi Muhammad SAW itu dalam perspektif doa itu adalah kullu mu'minin walau asiyan. Nah, setiap mukmin meskipun ia bermaksiat, diharap. Jadi siapa keluarganya Nabi? Nah, itu semua mukmin meskipun ia bermaksiat. Nah, ini diharapkan bahwasanya orang tersebut bertobat dan didoakan menjadi orang baik. Jadi kalau misalkan ditanya ini bisa terpikirkan kalau misalkan ada ketika kita melihat orang mukmin tapi suka bermaksiat, ngomong yang nggak jelas, ngomong yang buruk, ngomong dan apa. Dia ketika kita melihat seperti itu, kayak bisa nganu loh, itu masih keluarganya Nabi. Kenapa? Soalnya masih mukmin. Begitu masih keluarganya Nabi. Maksudnya gimana? Masih mukmin. Maka dari itu kita harus mendoakan. Nah, jadi seperti ini. Siakul kalamnya seperti ini. Jadi ini perspektifnya. Perspektifnya seperti ini. Dan adalah yang ketiga. Dan makom yang terakhir adalah makomul itlaq. Makomul itlaq. Jadi makom yang hakikoh, yang sesungguhnya. Siapa keluarga Nabi itu? Al-muntasibun ilaihi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang-orang yang itu memiliki nasab yang bersambung pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki putri yaitu Fatimatul Zahra, Fatimatul Batul Az-Zahra, Sayyidah Fatimah yang menikah dengan Sayyidina Ali, itu adalah keluarganya. Dan juga yang As-Sibtaini Al-Jalilai, dua cucu Nabi yang agung, Imam Hasan dan Imam Husain. Dan wa ma tanasala minhuma ila yaumil qiyamah. Dan yang itu beranak pinak ya, dari yang memiliki keturunan dari keduanya itu sampai hari
kiamat itu adalah alnya Nabi. Jadi kalau keturunan Nabi kita sekarang itu ada, kita sebut itu adalah Habib, gampangnya Habib atau Sayyid atau Syarif. Ini sangat banyak sekali. Nah, ini beliau adalah keturunan Nabi indal itlaq, ketika dimaksudkan makna yang hakiki, makna yang ini adalah keluarganya Nabi. Itu yang seperti itu. Hal ini sangat penting sekali untuk kita bahas, apalagi yang terakhir ini, karena orang banyak sekarang menafikan. Ada seorang kiai dari Banten itu menafikan nasab Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwasanya Nabi ini orang nggak ada nasabnya, nasab al yang sudah terkenal itu nasab yang disebut al-Ba'alawi itu terputus. Nah, ini menjadi pembahasan yang sangat penting, dan hal seperti ini sudah ada setiap zaman. Nah, ini yang menandakan mana yang orang yang itu mencintai keluarganya dan tidak. Nah, ini sangat penting. Maka dari itu hal yang perlu kita ketahui telah dirangkum oleh Sayyidi Syekh Muhammad bin Ali Ba'atiyah, guru saya, dalam kitabnya Suluk Asasi. Nah, yang pertama adalah an yu'mina biwujudi ahlil bait. Apa yang harus kita lakukan kepada ahlul bait, kepada keluarganya Nabi, kepada para habaib, kepada para syarif atau sayyid? Apa sikap kita terhadap mereka? Apakah mengingkarinya atau apa? Nah, yang pertama yang perlu kita lakukan adalah an yu'mina biwujudi ahlil bait. Kita percaya dengan bahasanya ahlul bait itu turunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada. Itu ada. Ini sangat penting. Maka dari itu ada suatu hadis, inni tarikun fikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu ba'di. Sungguhnya aku meninggalkan kepadamu sebuah perkara, jika kamu sekalian berpegang teguh pada perkara tersebut, lan tadillu, tidak akan tersesat setelah peninggalanku, setelah Nabi Muhammad itu meninggal. Ahaduhuma, salah satunya a'dhamu minal akhar, lebih agung daripada yang lain, yaitu kitabullah, yaitu yang pertama adalah kitabullah. Hablun mamdudun minas sama'i ilal ard, merupakan tali yang itu mamdud. Mamdud itu yang nopo, tali yang itu ngelewer atau ngelewer apa, ngelewer yang lewer dari minas sama ilal ard, dari menjulur. Langit menjulur, ya menjulur lah, menjulur dari langit ke bumi. Itu yang pertama, kitabullah. Yang kedua adalah itrati ahli baiti, dan ahlul baitnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ajarannya dan juga gerakan dakwah. Ini satu. Walan yatafarraqa. Nah, dan dua hal tersebut, kitabullah dan ahlul baitnya Nabi ini, tidak akan pernah berpisah. Maksudnya tidak pernah berpisah. Keduanya berada selalu dalam kebenaran. Nah, ini sangat penting. Hatta yarida alayya al-haud, sampai kita sampai pada haud. Nah, haud ini apa? Jadi kalau perjalanan di akhirat itu nanti kita menemui haud. Haud itu adalah telaganya Nabi Muhammad SAW. Maksudnya apa? Dua hal tersebut, kitabullah dan ajarannya para ahlul bait ini tidak akan pernah berpisah sampai hari kiamat. Jadi dunia ini, jadi ajarannya itu insya Allah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah tentunya. Fanduru kaifa takhlufuni fihima. Jadi maka dari itu lihatlah bagaimana kalian bermuamalah, kalian memegang kedua perkara tersebut setelahku meninggal, setelah nabinya itu Nabi Muhammad SAW meninggal. Hadis riwayat At-Tabarani. Itu yang pertama. Maka dari itu kalau Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwasanya aitrati ahli baiti, nah, bahwasanya ahlul bait ini selalu ada sampai hari kiamat, sampai dibangkitkan lagi, sampai ada haud, masa-masa haud, itu berarti ahlul bait itu senantiasa ada dan ada gitu loh, ada dan senantiasa ada.
bukan rauno. Nah ini hal yang sangat penting. Kita istinbat dari hadis ini sangat penting. Rauno. Ada orang yang berpendapat bahwasanya nasab itu kan dipandang dari lelaki, dari bapak. Jadi seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan Cynthia binti Muhammad Imam Hakim ke bapak meskipun perempuan. Terus Bayu Agung Laksono bin Tri Haryono. Nah, ini kan bapak. Nggak ada nasab itu ke ibu kecuali bocaran dia bapak alias anak zina. Nah, alias anak ya korban zina seperti itu, zina bapaknya dan ibunya itu nanti nasabnya ke ibu. Tetapi pada aslinya nasab itu kembali ke bapak. Nah ini sangat penting untuk kita ketahui. Nah, kan Nabi Muhammad SAW pada akhirnya putra-putra yang laki-laki meninggal semua, tinggal sisa Fatimah perempuan. Loh kok iso? Berarti kan nasabnya Nabi itu terputus, nggak ada anak laki-laki kan ke Fatimah. Nah ini salah satu alasannya mereka. Nah terus apa jawabannya? Yang menjawab Nabi Muhammad SAW langsung kontan. Jawabannya bagaimana? Innallaha ja'ala dzurriyyata kulli nabiyyin fi sulbihi. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan dzurriyyah, menjadikan keturunan kullu nabiyyin, setiap nabi, fi sulbihi, di sulb. Ya, sulbihi. Nah, jadi di tulang sulbinya, maksudnya dari dirinya sendiri. Nah, wa ja'ala dzurriyyati. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan dzurriyyati, keturunanku, fi sulbi Ali ibni Abi Thalib, di sulbi Ali ibni Abi Thalib. Siapa Ali ibni Abi Thalib? Suaminya Fatimatul Zahra, anaknya Nabi Muhammad SAW. Nah ini, maka dari itu nasabnya, semua nasab itu kembali kepada bapaknya kecuali ini. Kecuali ini ada khususiyah. Nah, ada khususiyah atau hal yang pengecualian dianggap spesial, yaitu nasabnya Nabi Muhammad SAW itu kembali kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan hadis ini. Nah ini yang sangat penting untuk kita ketahui. Yang pertama tadi itu apa? Kita mengimani bahwasanya atau mempercayai bahwasanya Ahlul Bait itu ada. Itu yang pertama. Yang kedua adalah baqa'uhum amanun li ahlil ardh. Jadi adanya Ahlul Bait ini di muka bumi adalah amanun, adalah penjaga untuk Ahlul Bait, untuk penduduk muka bumi. Oh, maksudnya penjaga gimana? Nah, ini dalam hadis dijelaskan. An-nujumu amanun li ahli sama. An-nujum adalah nujum, bintang-bintang. Amanun adalah pengaman li ahli sama, pada penduduk langit. Wa ahlul baiti, dan keluargaku, ahlul baitku, ahlul baitnya Nabi Muhammad SAW. Amanun adalah pengaman li ahlil ard, amanun pengaman bagi penduduk bumi. Fa idza dhahaba ahlul baiti dhahaba ahlul ardi. Ketika hilang ahlul bait dari muka bumi ini, hilanglah seluruh manusia di muka bumi, atau maknanya kiamat. Jadi semua orang akan hilang dan meninggal. Maka dari itu Ahlul Bait ini adalah suatu penjaga. Hanya penjaga bagaimana? Kalau ada mereka, ya kita aman lah. Aman dari hal-hal yang tidak mengenakan, aman dari bala, aman dari apa dan sebagainya. Jadi seperti itu. Kalau nggak ada mereka, nah, hilanglah penduduk bumi karena terkena bala dan lain sebagainya. Itu yang kedua, nggih. Yang ketiga adalah umirna bihubbihi. Adalah kita diperintahkan untuk bermahabbah atau mencintai mereka. Oh, kita diperintah ini. Siapa yang merintah? Yaitu Nabi sendiri dan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW meriwayatkan dalam hadis riwayat Ibnu Majah, "Waladzi nafsi biyadihi la yadkhulu qalbu imri'in
imanu. La yadkhulu qalba imri'in al-imanu hatta yuhibbu lillah wa liqarabati. Jadi walladzi nafsi biyadihi ini adalah sumpah. Nah, jadi demi walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang itu nafsi, jiwaku ada di tangannya, maksudnya Allah Subhanahu wa taala, la yadkhulu qalba imri'in al-imanu, tidak akan masuk al-iman, iman itu pada hati seorang manusia, hatta yuhibbuhumullah. Nah, sampai yuhibbuhum lillah, jadi sampai ia mencintai mereka itu karena Allah Subhanahu wa taala, wali qarabati, dan mencintai ahlul bait, mencintai keluargaku. Nah, maka dari itu mencintai keluarga Nabi Muhammad SAW itu adalah tanda adanya iman. Nah, ini sangat penting. Dan ada hadis lagi, asbatukum ala sirat asyaddukum hubban li ahli baiti wa ashabi. Jadi nanti kita di hari kiamat itu akan melintasi yang namanya sirat atau jembatan. Yang itu menentukan kita naik ke surga, bawahnya surga atau ke neraka. Bawahnya itu neraka atau kedepannya kalau sukses masuk surga. Dan asbatukum ala sirat, dan orang yang itu paling teguh jalannya, paling jejak, paling bakoh jalannya itu siapa? Asyaddukum hubban li ahli baiti wa ashabi. Orang yang paling cinta kepada ahli baiti, pada keturunannya Nabi Muhammad SAW, ahlul baitnya, dan ashabi, dan para sahabat Nabi Muhammad SAW. Hadis riwayat Ad-Dailami dan Al-Hakim. Nah, ini yang sangat penting. Juga tidak hanya di hadis-hadis ya, tetapi juga di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala, "Qul la as'alukum 'alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba." Aku tidak meminta kepadamu, katakanlah aku tidak meminta kepadamu sesuatu upah pun atas seruanku kecuali kasih sayang kepada keluarga. Jadi kasih sayang pada keluarga ini diperintahkan. Nah, dalam ayat tersebut ada hadis, qalu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man haula illadzi amarallahu bimawaddatihim. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, siapa mereka yang kau perintahkan untuk dicintai? Qala, Nabi Muhammad SAW bersabda, Fatimatun, Sayyidah Fatimah, wa waladuha, dan anaknya Hasan Husain dan keturunan-keturunan. Ini tafsir dari ayat tersebut. Maka dari itu kecintaan pada Nabi dan kecintaan pada keluarganya ini adalah hal-hal yang itu ada dasarnya, ada landasannya, diperintahkan, tidak asal-asalan. Wah, bibi rano, wah ini yang asal, itu yang asal-asalan. Ya, semoga kita menjadi umat yang senantiasa mencintai keluarga Nabi. Amin. Dan masuk pembahasan yang lain, termasuk keluarganya Nabi Muhammad SAW, itu adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Unik sekali. Nah, saya justru nama Kiai Haji Ahmad Dahlan ini di kitab-kitab di Hadramaut itu banyak. Tadi Nabi Muhammad Kiai Haji Ahmad Dahlan dari siapa, nanti ujung-ujungnya nyambung pada Nabi Muhammad SAW. Salah satunya adalah ini. Ini adalah buku Dr. Bashar Ja'fari, namanya tentang Aulia Usyarq Al-Ba'id. Jadi wali timur jauh, para wali timur jauh. Gambarnya Wali Songo. Gambarnya Wali Songo. Nah, sini menceritakan tentang Wali Songo dan lain sebagainya. Karena memang Wali Songo itu mereka dalam fakta sejarahnya, mereka itu berasal dari Hadramaut. Nah, ada yang mengatakan mereka ada yang dari Gujarat, pendakwa Islam itu datang dari Gujarat, dari India. Tapi karena India ini sebelumnya mereka datang dari Hadramaut, Yaman. Maka dari itu mayoritas mazhab di Indonesia adalah Syafi'i.
sama seperti di Yaman. Dan juga akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah sama juga. Dan orang-orangnya juga bertasawuf juga. Tasawufnya apa? Imam Ghazali. Nah, seperti Imam Junaid dan Imam Ghazali. Dan itu juga banyak di mana-mana di Indonesia. Nah, ini yang salah satunya. Dalam buku ini dikatakan bahwasanya ada tulisannya tentang nasab Kiai Haji Ahmad Dahlan. Coba kita bukakan ya. Jadi ini pada tatanan ini ada seperti ya, ada seperti panah-panah. Nah, ini tulisannya di sini adalah sini ada yang paling pojok, sini ada Kiai Ahmad Dahlan silsilah. Sini ada silsilahnya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Saya bacakan. Jadi silsilah Kiai Haji Ahmad Dahlan ini sudah saya memang membahas beberapa dengan Mbak Diah Purnamasari, itu cucunya cicitnya Kiai Haji Ahmad Dahlan, ketua Yayasan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Sudah beberapa kali WA dan berdiskusi beberapa tentang nasabnya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Memang banyak versinya, dan ini adalah salah satu versi dari Hadromaut nih. Nah, ini coba kita lihat Kiai Ahmad Dahlan. Terus naiknya itu bin Abu Bakar, bin Muhammad Sulaiman, bin Ali Al-Murtado, bin Kiai Tias atau mungkin Kiai Ilyas ya nih, bin Demang Jurang Kapindo, bin Demang Jurang Kapisan, atau di sini tulisannya Sanian ya, mungkin Kapisan ya. Terus bin Maulana Sulaiman, atau di sini disebut Sunan Maghribi, bin Maulana Fadlullah atau Sunan Kormain di sini tulisannya. Dan selanjutnya adalah Zainal Abidin, atau di sini tulisannya Sunan Demak. Terus bin siapa? Ahmad Rahmatullah, Sunan Ampel, di sini tulisannya seperti itu. Lalu bin Ibrahim Asmoro atau Sunan Antasik dari Tuban, Ibrahim Asmoro Kondi. Terus naik ke Dzurriyah Al-Imam, terus naik kepada Imam Jamaluddin Al-Husain Al-Akbar. Nah, Imam Jamaluddin Al-Husain Al-Akbar, ini salah satunya. Baik, terus naik ke Imam Jamaluddin Al-Husain Al-Akbar. Imam Jamaluddin Al-Husaini naik ke Imam Syekh Jalaluddin, terus naik ke Imam Abdul Azamat Khan, terus naik lagi ke Imam Abdul Malik, naik ke Imam Al-Alawi Ammul Faqih. Terus binnya siapa? Imam Muhammad Shahib Mirbad, naik lagi ke Imam Ali Khalid Kosa, naik lagi Imam Ali Alawi, naik lagi ke Imam Muhammad, naik ke Imam Alawi, naik ke Imam Ubaidillah, naik ke Imam Ahmad Muhajir, naik ke Imam Isa Ar-Rumi, naik ke Imam Muhammad An-Naqib, naik ke Imam Ali Al-Uraidi, naik ke Imam Ja'far As-Shadiq, naik ke Imam Muhammad Al-Baqir, naik ke Imam Ali Zainal Abidin, naik ke Imam Sayyidina Al-Husain, naik ke Sayyidah Fatimah Zahra, dan yang terakhir pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini adalah menurut yang dituliskan oleh beliau. Nah, sini dituliskan oleh Dr. Bashar Al-Ja'fari. Ini adalah salah satu contoh referensi yang mengatakan secara runtut nasab Kiai Haji Ahmad Dahlan sampai ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada banyak, kalau dikatakan ning Muhammadiyah iki jarang ono Habib. Nah, yang tepat adalah ning Muhammadiyah jarang ono sing ngerti Habib. Seperti itu. Nah, jarang ono sing ngerti wae. Nek jarang ono iki ndak juga. Itu ada ketua PDM mana? Itu daerah Jawa Tengah. Itu Habib. Kayak gitu. Kemarin ada Pak Tafsir itu ketua PDM Jawa Tengah ngomong, wah iki unik iki. Karena Habib ketua PDM. Jadi apakah pengaruh habaib keturunan Nabi ini di Muhammadiyah ini jarang? Coba kita lihat ke sosok Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan ini adalah pertama seorang Habib sendiri. Kedua, beliau dari kecilnya ke Mekah ngaji dan mengguru kepada seorang Habib juga. Siapa? Said Bakri Syato Ad-Dimyati Al-Masyhur. Al-Masyhur ini adalah marga Habib. Jadi itu adalah Said juga.
Dan nama dari Kiai Haji Ahmad Dahlan ini adalah Tafaulan bin Barokah dari gurunya. Siapa? Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Nah, ini Sayyid juga, keturunan Nabi juga. Nah, ini sangat penting untuk kita ketahui. Lalu setelah Kiai Haji Ahmad Dahlan balik ke Indonesia, ketika itu Kiai Haji Ahmad Dahlan juga karena wong Yojo ya, bakul batik itu sering ke Batavia atau ke Jakarta. Itu bertemu dengan Sayyid M. Al-Attos. Nah, ini didapat dari mana? Dari majalah Suara Muhammadiyah edisi yang dulu. Edisinya tahun berapa saya lupa. Nah, jadi edisi yang terdulu ada dikatakan bahwasanya Kiai Haji Ahmad Dahlan sering berdiskusi kepada Sayyid M. Al-Attos ini, yang seorang Habib karena marganya Al-Attos. Itu diskusi dan akhirnya Sayyid Al-Attos ini menyuruh, "Wes Yai, jenengan ki fokus untuk dakwah aja, bakulan ngerugi wae." Seperti itu. Akhirnya Kiai Haji Ahmad Dahlan baliklah dan mendirikan Muhammadiyah. Ini yang selanjutnya. Dan fakta yang selanjutnya adalah seperti yang dikatakan Mbak Diah Purnamasari. Nah, itu turunnya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Itu dulu adanya PKO, adanya gerakan-gerakan yang sekolah dan lain sebagainya itu justru terinspirasi dari Jamiat Khair. Nah, Jamiat Khair ini apa? Perkumpulannya para Habib di Jakarta sana. Dan Kiai Haji Ahmad Dahlan ikut dalam Jamiat Khair tersebut. Ya, ada yang mengatakan bahasanya Jamiat Khair ini nggak terkhusus pada para Habib, tapi di dalamnya itu intinya pengurusnya banyak sekali yang Habib. Nah, dan dia Dahlan ikut ke sana, ikut menjadi pengurusnya dan bersinggungan banyak dengan para habaib. Akhirnya terinspirasi juga seperti yang dikatakan Mbak Sia itu, dan juga akhirnya memulai gerakan-gerakan tersebut di Muhammadiyah. Nah, ini sangat menarik kalau kita ulas lebih lanjut. Jadi ini adalah salah satu fakta-fakta yang kita patut ketahui. Nah, jadi interaksi. Jadi kita ini termasuk, jadi Nabi, hadis Nabi bahasanya Ahlul Bait itu amanun, adalah penjaga, memang penjaga para penduduk bumi, juga termasuk penjaga agamanya. Nah, ini kita juga mendapat manfaat langsung dari para habaib. Salah satunya Haji Ahmad Dahlan itu kan. Ini sangat unik sekali. Maka dari itu kalau Muhammadiyah ora ono iki, ora ono sing ngerti wae. Dan memang di Muhammadiyah mandang habaib itu ya sudahlah. Memang habaib yang di Muhammadiyah tidak terlalu menonjolkan diri. Oh, aku ya memang nggak tahu ya, memang tawaduk. Masya Allah ya. Nah, itulah yang memang harus dicontoh ya. Jadi ini yang penting untuk kita ketahui. Baik, itu adalah percakapan dan pembahasan tentang habaib. Terus yang harus kita ketahui juga, ini masih ada pembahasan tentang as-sahabat. Nah, tentang sahabat yang perlu kita dalami. Sampai saat ini enten pertanyaan? Baik, kalau tidak ada, kita lanjutkan sedikit tentang sahabat. Wa sahbuhu, dan sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, humul ladzi ijtama'u bihi sallallahu alaihi wasallam mu'minina fil ard fi hayatihi ba'da nubuwah. Dan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, humul ladzi ijtama'u, mereka adalah orang-orang yang ijtama'u, berkumpul bersama, ijtama'u bihi sallallahu alaihi wasallam, berkumpul bersama Nabi Muhammad, mu'minina, dan mereka beriman, fil ard, di bumi, di muka bumi, fi hayatihi, dalam hayatnya, hidupnya Nabi, ba'da nubuwah, setelah nubuwah. Ini sangat penting. Jadi takrifnya, pengertian definisi dari sahabat menurut Imam atau Syekh Ahmad bin Umar Asy-Syatiri ini adalah mereka adalah orang-orang yang bertemu
Karena di sini banyak versi. Ada yang mengatakan cukup melihat man ra'a Nabi Muhammad SAW wa mata alal Islam, dan meninggal pada keadaan muslim. Nanti ada yang sirnya di sini. Nah, ini beliau mengatakan versinya adalah yang harus bertemu. Yang pertama harus bertemu. Melihat saja tidak cukup. Lihat dari jauh, harus bertemu. Mu'minina, dan mereka beriman. Nah, ini kalau yang bertemu tetapi posisinya kafir atau tidak beriman, nah itu tidak dianggap sahabat. Fil ardi, nah, di muka bumi. Nah, di muka bumi. Soalnya Nabi Muhammad SAW pernah Isra Mi'raj. Dan Mi'raj itu kan enggak di bumi. Ketemu malaikat dan jin. Nah, apakah mereka termasuk sahabat? Nah, ini ditulis di muka bumi. Nah, harusnya harus di muka bumi. Fi hayatihi, dalam ketika meninggalnya Nabi Muhammad SAW. Fi hayati ini sangat penting ya. Soalnya memang Nabi Muhammad SAW itu pertama kalau kita ziarah berarti kita mendekat ya, meskipun ya tidak bertemu juga makna istilah lubutan ya. Tetapi yang lebih penting lagi, Nabi Muhammad SAW kita dapat bertemu dalam mimpi. Kita dapat bertemu dalam mimpi. Apakah orang yang bertemu dalam mimpi ini dinamakan sahabat? Nah, bukan. Harus bertemu pada saat Nabi itu masih itu. Soalnya kadang orang ngomong bahasanya, saya bertemu Nabi dan Nabi nyuruh seperti ini. Apakah perkataan Nabi dalam mimpi ini disebut hadis? Ini dari Nabi. Nah, apa yang disebut hadis? Dan mimpi Nabi Muhammad SAW itu adalah mimpi yang hak, yang benar. Karena setan nggak bisa niru Nabi, nggak bisa niru wajahnya. Nah, ini satu. Maka dari itu, apakah yang tadi disebut hadis? Bukan. Ya, hadis itu ya ketika Nabi Muhammad masih hidup. Jadi kalau misal, apakah kalau disuruh seperti ini, hukumnya seperti ini, apakah bisa jadi landasan hukum? Nah, ini juga tidak. Karena landasan hukum itu adalah hadis ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup. Nah, kalau mimpi terus ketemu Nabi terus sesuatu, nah, apakah jadi landasan hukum? Tidak. Badan nubuah setelah kenabian. Kalau belum dikasih wahyu, ketemu ngobrol, nah itu bukan sahabat. Nah, belum dikasih wahyu. Ini adalah sekilas tentang sahabat, dan insya Allah akan kita bahas lebih mendetail dan lebih mendalam lagi minggu depan. Jadi minggu depan insya Allah pembahasan terakhir bab muqaddimah sebelum kita masuk arkanul Islam. Sampai saat ini ada pertanyaan? Malih? Saya kira tidak ada. Monggo kita tutup pengawasan wonten ing dalu punika sarana maos kafaratul majelis. Subhanallah. Sekian. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.